Salam sejahtera bagi kita semuanya yang dikasihi Tuhan. Salam sehat. Mari kita persiapkan hati dan pikiran. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan dan anugerah-Mu. Untuk setiap kesempatan yang kami rasakan. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Tolong dan bantu kami, supaya kami mengerti sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa dan menguatkan kita pada saat ini, tertulis dalam kitab Wahyu pasal 21, ayat 5 sampai dengan ayat 7, inilah firman Tuhan. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika orang bergumul di dalam kehidupan, maka satu hal yang diharapkan, yaitu dia berharap akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Dengan pertolongan Tuhan, maka orang yang bergumul akan mampu melihat setiap fase di dalam kehidupan dalam pergumulannya. Dan yang pasti Bapak Ibu, tidak ada satu orang di dunia ini yang bisa terlepas dari yang namanya pergumulan. Tapi setiap orang di dunia, ketika dia bergumul, dia mampu menentukan di dalam hidupnya seperti apa caranya untuk melewati pergumulan. Ada orang ketika ada pergumulan, dia lari dari kenyataan. Ada orang ketika dia menghadapi pergumulan, dia semakin kuat. Dan masih banyak lagi. Nah Bapak Ibu, di dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, jelas kita ketahui bahwa kitab Wahyu ini merupakan wahyu Tuhan yang disampaikan kepada Yohanes ketika dia mengalami pergumulan, dia dibuang, dia dianiaya, dia dikucilkan ke Pulau Patmos. Maka pengucilan itu dipikirkan oleh para pembenci yang mengikuti Kristus pada saat itu, mematikan kabar baik atau menghentikan pemberitaan yang disampaikan oleh Yohanes tentang Yesus. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Manusia boleh disingkirkan. Manusia boleh dimatikan. Manusia boleh dibatasi. Tetapi Allah atau firman Allah yang bekerja itu tidak akan pernah boleh dibatasi. Karena apa? Karena firman Allah bukan bekerja pada diri satu orang saja. Tapi ketika firman ini berusaha dibendung, Allah akan memberikan cara
untuk menyatakan firman-Nya tetap berjalan. Nah Bapak Ibu, hal itu jelas terjadi dalam kebenaran firman Tuhan ini. Di mana walaupun Yohanes di dalam penderitaan, di dalam pergumulan, dia berada di Pulau Patmos, dia diasingkan. Tetapi Allah tetap menyatakan kuasa dan kehendaknya di dalam pengasingan itu. Artinya Allah tetap berbicara kepadanya dengan cara yang di luar pikiran oleh manusia. Allah memberikan sebuah wahyu. Tujuan Allah memberikan wahyu kepada Yohanes, supaya lewat Yohanes setiap orang yang percaya kepada Tuhan, mereka tetap dikuatkan. Pembuangan itu tidak menghalangi kebenaran Tuhan, tetapi pembuangan itu justru Allah pakai untuk menyatakan segala kehendak dan kerajaannya, untuk menyatakan kuasanya. Orang yang terbuang sekalipun Tuhan pakai seperti Yohanes. Nah, apa yang dikatakan dan dipersaksikan oleh Yohanes di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini. Bapak Ibu, mari kita lihat firman ini. Dalam ayat yang kelima dalam kebenaran firman ini, dikatakan, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Di dalam penglihatan, di dalam wahyu yang Allah nyatakan kepada Yohanes, Yohanes melihat bagaimana Allah yang notabene-nya Kristus yang duduk di atas tahta dengan segala kemuliaannya, menunjukkan akan apa yang akan Allah nyatakan. Dikatakan di sana, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Segala sesuatu baru. Penderitaan yang dialami akan Allah ubah dengan hal yang baru. Dengan apa? Dengan sukacita. Maka di dalam kebenaran firman Tuhan ini, dalam wahyu ini juga dikatakan, dalam ayat yang ke-6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya itu telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang-orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma di mata air kehidupan. Allah menyatakan bahwa Dia adalah Alfa dan Omega, yang artinya tidak ada satu kuasa pun yang bisa membatasi Allah. Karena Allah adalah yang awal dan yang akhir. Artinya Allah adalah penguasa segala sesuatu. Karena Allah adalah awal dan akhir, berarti manusia berada di tengah-tengah penyertaan Allah. Maka jelas dikatakan dalam firman ini, bahwa Allah akan memberikan minum segala yang haus dari mata air kehidupan secara cuma-cuma. Kasih Allah yang begitu luar biasa Allah nyatakan dengan menjaga, menyertai setiap orang yang bergumul. Dan penjagaan penyertaan Tuhan ini Allah berikan secara cuma-cuma. Semuanya itu karena kebesaran kasih Allah yang begitu luar biasa. Allah tidak akan pernah membiarkan orang yang dikasihnya menderita. Dia akan menjaga dan menyertainya. Lalu dalam ayat berikutnya dikatakan, Bapak Ibu, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Nah, barang siapa menang. Yang artinya Bapak Ibu, dari hal ini bisa kita sederhanakan bahwa ternyata ketika orang bergumul tidak semuanya menjadi pemenang. Ada yang menjadi pengecut, ada yang menjadi pecundang. Di mana kepengecutan dan pecundangan mereka? Mereka jatuh ke dalam dosa. Pergumulan menjadikan mereka berdosa. Tapi dari kebenaran firman Tuhan ini, kita mau diingatkan. Pertama, Allah mau mengingatkan kepada kita bahwa Ia adalah Alfa dan Omega, yang senantiasa hadir, yang senantiasa ada, yang senantiasa menunjukkan kasih-Nya kepada kita.
di dalam segala kehidupan kita. Yang kedua, kehadiran Allah akan memberikan sebuah perubahan yang jelas kepada kita. Perubahan yang seperti yang dikatakan, bahwa kita akan memperoleh air kehidupan. Allah akan mengubah pergumulan kita. Bapak Ibu, mari kita merenung sejenak. Apakah memang kehidupan kita selama ini masih jauh daripada yang Allah inginkan? Tapi lewat firman ini kita mau diingatkan bagaimana setiap orang yang bergumul, Tuhan akan hadir di sana. Maka Tuhan akan memberikan air kehidupan secara cuma-cuma. Kalau kita sudah menerima air kehidupan yang dari Tuhan diberikan secara cuma-cuma, pasti kita berbahagia. Maka orang yang bergumul, happy endingnya nantinya, mereka akan berbahagia. Tapi dengan catatan, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-7 ini, barang siapa menjadi pemenang. Maka garansikan diri kita, garansikan hidup kita, memenangkan setiap pergumulan di dalam kehidupan. Karena apa? Karena kita akan memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan nyatakan. Karena kita juga tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dia akan mengawasi kita dari awal sampai akhir dalam kehidupan. Libatkan Tuhan, jadikan Tuhan menjadi penolong bagi kehidupanmu. Orang boleh saja menjengkali kehidupanmu. Orang boleh saja menganggap engkau sepele. Orang boleh saja bersuka cita ketika engkau terjatuh. Tapi engkau harus pahami, kita harus pahami bahwa Tuhan akan menopang, akan menjaga kehidupan kita senantiasa. Selamat hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan penyertaan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Ajar kami Tuhan untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Ajar kami untuk senantiasa mengendalkan Tuhan. Orang boleh saja melakukan kecurangan kepada kami, tapi kami percaya ketika Tuhan ada di pihak kami, maka kami akan menerima mahkota kehidupan. Kami Tuhan akan menjadi anak-Mu, dan jadikan kami menjadi anak kesayangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.